Oke lur, selamat malam. Kembali lagi di BSC Channel ya. Ini kali ini saya akan mereview SMPS yang saya rakit ya ini. Nah ini kemarin saya membeli PCB sendiri ya lur. Membeli PCB SMPS jenis atau topologinya adalah topologi HB ya. Ini saya beli PCB-nya lalu saya tanami komponen sendiri lur. Nah, untuk ukuran dimensinya seperti ini. Untuk desainer PCB-nya ini lur. Nah, ini PCB double layer. Nah, ini untuk PCB double layer seperti ini lebih bagus ya lur ketimbang yang satu layer. Untuk teman-teman yang merakit menggunakan double layer ya, untuk jalur tembaganya ini harus diisi lur. Ini wajib diisi. Untuk tembusan atasnya juga diisi lur. Nah, seperti ini ada tembusan atasnya, ini diisi. Nanti biar kalau dilewati arus besar nanti kuat lur. Nggak ngelongkop. Nah, untuk ukuran trafo ya, untuk PCB seperti ini, untuk ukuran trafo feritnya ini menggunakan trafo ferit ukuran EM42 ya. EM42 ini yang saya punya adalah EM42 yang tebal dengan koker berdiri lur. Ini yang saya punya, ini saya punya dua lur. Nah, ini satu untuk ini ketimbang nggak terpakai ya lur. Ini saya belikan PCB. Ini saya buatkan koker dari PCB fiber ya. Ini kokernya saya buat sendiri. Nah, ini saya lilit. Untuk PCB SMPS seperti ini ya. Untuk teman-teman yang mempunyai PCB seperti ini, kalau sesuai komponennya sesuai dengan PCB, ini untuk frekuensi kerjanya sekitar 60 kHz. 60 kHz lebih dikit, nah, muncul titik. Kalau menggunakan nilai ukuran dengan mengikuti ukuran di PCB-nya, sama di PCB-nya. Nanti frekuensi keluarannya segitu lur. Nah, untuk MOSFET yang saya gunakan ini menggunakan MOSFET dari ST ya, 45NN NM60. Nah, ini sekitar 45 ampere 600 volt ya untuk MOSFET seperti ini lur. Ini sudah dilengkapi OCP. Atau overcurrent proteksi. Untuk beban berlebih dia bisa protect lur. Protect maksudnya gimana? Nah, protectnya itu gini lur. Misal kita setel maksimal di beban 1000 ya lur. Kita setel OCP-nya di 1000. Kalau dibebani 1000 lebih itu nanti dia protect lur, atau tidak mengeluarkan tegangan di sekundernya. Nah, kelebihan dari proteksi seperti ini itu kalau ada kerusakan di di bebannya atau driver ya, misalnya ini SMS untuk audio, drivernya ada kerusakan, finalan jebol gitu ya lur, itu nanti dia bisa protect lur. Kalau menggunakan trafo yang biasa itu ada final jebol itu ya rantas lur, terbakar ya sehabis-habisnya lur. Kalau nggak kalah trafonya ya kalah transistornya itu lur. Nah, kalau menggunakan proteksi seperti ini itu kalau ada kerusakan di bebannya ini langsung deteksi lur. Deteksi beban berlebih dia protect lur, tidak mengeluarkan tegangan. Jadinya untuk kerusakan itu nggak terlalu parah. Ya, nggak terlalu parah, nggak terlalu ngerentep, kerusakannya terbakarnya nggak terlalu ngerentep.
Nah, untuk modelnya seperti ini. Ini menurut saya kerumitan itu hanya di bagian pelilitan ini lur, pelilitan melilit melilit GTT transformer ini loh, trafo GTT atau trafo dripper untuk trigger gate PWM-nya ini, gate MOSFET PWM. Nah, ini lebih mudah yang berdiri lur ketimbang yang tidur seperti ini lur. Ini saya lilit, saya usahakan sama dari pembuatnya ya. Ini saya lilit sendiri, saya buat sama. Nah, ini yang unik di PCB ini ya lur, untuk AUX PWM-nya ini menggunakan jalur seperti ini sendiri lur, enggak di trogul PCB ya lur. Ini jalur sendiri lur, untuk ekstranya juga jalur sendiri, enggak di kaki-kaki pin trapo. Ya, cukup unik menurut saya lur. Nah, ini untuk ekstra, dan sebelah ini untuk kipas ya lur, untuk fan pendingin. Ini bisa digunakan untuk kelas D, ini bisa disetel untuk supply bias kelas D di 12 volt menggunakan step down jenis seperti ini lur. Oke, langsung kita coba untuk menyalakan ya lur. Untuk coba menyalakan, kita beri sumber tegangan input PLN. Nanti kita coba langsung dengan beban ya, beban resistif atau beban pengganti atau dummy load ya, beban resistif. Kita coba load di rel positif dan negatifnya, kita beri beban di rel positif dan negatifnya. Ini saya buat positif ke ground ini 90, negatif ke ground ini 90 volt. Ya 90 lebih, sekitar 95an lur. Nah, ini kita load nggak ke ground lur, kita bebani positif langsung negatif. Nanti kita coba OCP-nya ini bekerja atau tidak. Nah, di sini ada lampu PWM dan ini lampu OCP ya, untuk beban berlebih itu tadi. Nah, ini saya putar untuk sensitivitas OCP-nya biar lebih sensitif. Oke, untuk pengetesan ini saya nggak akan menghitung efisiensi juga lur. Saya nggak akan ngitung efisiensi, cuma kita akan coba mengukur beban outputnya saja. Oke, kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Ini sudah nyala lur ya. Oke, ini ada beban resistif ya berupa dummy load ya, ini yang saya buat ini. Salah kadari kok gini lur. Ini ada, anggap aja resistor lur. Resistor dengan beban 8 ohm. Ya 8 ohm lebih dikit lah lur. Enggak 8 ohm pas. Ini untuk yang bawah 4 ohm ya. Ini saya sambung secara seri, didapat 4 dan 8 ya sekitar 12. Nanti kita ukur di beban 12 ohm dapat berapa ampere dan tegangannya turun berapa ya. Ini saya sambung secara seri ya untuk ampere meternya, ini untuk tegangan outputnya. Nanti kita lihat jatuhnya berapa. Oke, kita langsung saja ya. Kita coba. Kita coba bebani di 12 ohm. 127 di 9 amperan ya. 127 di 8 ampere setengah.
Bentar saya hitung. Sekitar 1000 wattan ya, Lur. Sekitar 1000 watt lebih lah. Lebih dikit. Oke, untuk pengujian OCP-nya coba saya turunkan untuk sensitivitas proteksinya. Nah, itu tadi 1000 paling ya di efisiensi. Kemarin saya sudah ukur ya paling di efisiensi 95%. Nah, ini nggak keluar tegangan loh. Berarti OCP-nya bekerja ya. Tegangannya hilang, tegangan outputnya hilang. Untuk LED OCP-nya menyala. Nah, ini berarti OCP-nya bekerja. Untuk mengembalikan seperti posisi semula, kita tinggal cabut sumber inputnya saja lur. Kita cabut sumber tegangan inputnya, kita nyalakan lagi. Bentar saya akan mengurangi sensitivitasnya. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, itu OCP-nya sudah nggak nyala lur. Nah, kalau pengukuran kontinu itu di efisiensi mendekati 100%, misalnya 95% ya, itu di beban kontinu nggak apa-apa lur. Di beban lama, di load lama nggak apa-apa. Kalau ini keluar 1000 di efisiensi di 95% sudah bagus lur. Karena ini peruntukannya untuk audio ya nggak 100% murni lur. Nggak 100% murni. Coba kita turunkan bebannya di 8 ohm. Inilah saya langsung pasang di sini lur. Di 8 ohm dapat berapa ya? 14 di 114 di 11 ampere ya. Wah, panas lur. Mungkin ini turun lur. Untuk resistansinya ini naik lur. Coba kita sekali lagi kita coba. 15 di 11 ampere. 115 di 11 ampere. 1265 watt untuk outputnya. Itu mungkin bisa lebih ya lur, kalau tegangan primernya nggak terlalu banyak itu bisa lebih lur. Ini saya nggak akan ngelut tinggi-tinggi ya lur, nggak akan ngelut tinggi-tinggi ngejar ampere tinggi. Bisa saja ini tak lut ampernya tinggi lagi, itu bisa lur. Tapi ya efisiensinya nanti jauh lur, cuma bisa ngelut sesaat. Ngelut sesaat artinya ngelut sebentar lur, karena efisiensinya sekitar, kalau di load ampere nanti tinggi-tinggi jauh, efisiensinya konsumsi input dan outputnya nanti berbanding lebih lur. Itu efisiensinya turun. Efisiensinya turun. Kalau lama ya efisiensinya jelek, sekitar umpamanya efisiensi di load 60% atau 50% itu komponennya panas lur, jebol nanti lur. Kalau sebentar bisa lur. Tapi saya nggak akan ambil resiko ya, karena ini sudah cukup menurut saya untuk di 1200 watt. Nah, kemarin saya load, saya bandingkan tegangan input dan daya input dan daya output, itu didapat 1200 itu tadi efisiensinya 85%.
Kalau output 1000 itu kemarin saya ukur inputnya konsumsi 1000, outputnya 1000 lebih dikit, itu dapat 95 persenan loh. Itu sudah bagus loh, untuk beban kontinu sudah bagus. Kalau untuk audio dibuat beban-beban ugal-ugalan itu nggak apa-apa loh. Kalau untuk SMPS industri misalnya untuk power supply lampu itu yang konsumsi dayanya kontinu ya lur, itu harus dibuat efisiensi setinggi mungkin lur. Misalnya untuk power supply SMPS driver light, nah, itu harus efisiensi 100% atau 95%, mendekati 100% lah lur. Kalau 100% murni itu nggak ada, hampir nggak ada lur, ya sekitar 95 98 ini. Kalau SMPS industri ada lagi kayak SMPS BTS itu bebannya kontinu lur, bebannya kontinu. Kalau untuk audio itu enggak kontinu, kadang ngayun lur, kadang bebannya bisa di bawah 1000, kadang bisa di atas 1000 gitu loh. Untuk pengetesan enggak harus efisiensi 100% murni. Oke, kita coba sekali lagi. Panas lur, delok lur. Turun, ampernya turun karena resistansinya molor. Oke, itu sekian video dari saya untuk review dan uji pembebanan power supply sistem switching ya, sistem switching untuk audio. Nah, seperti itu lur. Untuk pengetesan OCP itu jangan dikonsletkan lur, antara rel positif dan negatif itu jangan dikonsletkan langsung. Kok ada yang uji OCP itu langsung dikonsletkan langsung, bisanya bisa lur, tapi nek gak kebejan MOSFET-mu ambrol lur, karena untuk refresh kembali itu MOSFET itu kadang ada delaynya lur. Nah, untuk OCP itu prinsipnya berbeda lur. Untuk yang short protection itu beda. Kalau OCP itu sensornya di arus, sensor arus ya memang hampir sama lur, tapi kadang orang ini apa, persepsinya disamakan lur antara OCP dan short protection, itu berbeda lur sebenarnya. Nah, untuk pengetesan OCP itu bisa menggunakan beban resistif. Beban resistif misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, disetel maksimal di 1000, nanti kalau dibebani di 1000 ke atas itu nanti akan protek. Bukan berarti short itu langsung protek, itu enggak seperti itu. Tapi bisa juga short itu protek ya bisa lur. Tapi jangan diuji seperti itu lur. Karena tidak disarankan pengujian OCP yang seperti ini untuk menggunakan beban resistif. Oke, itu sekian video dari saya untuk review dan uji pembebanan SMPS kecil ya. SMPS kecil ini menurut saya SMPS kecil topologi hybrid. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, untuk komennya komen yang bermanfaat dan membangun ya lur. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, nanti kita bisa sama-sama belajar
Ini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau apa ya. Ini cuma kita saling berbagi. Mungkin barangkali ini video saya menginspirasi teman-teman kalau ada yang sedang membuat SMPS seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih.